Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Al-Ikhlas dan sahibatul bait Ibu Ririn, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan segenap pengurus dan jamaahnya Al-Ikhlas ini semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbi la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah. Dosa besar yang ke-45 di saya ya, mengkhianati janji. Jadi termasuk dosa besar dalam Islam adalah mengkhianati janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Al-Isra ayat 34. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Makanya kalau tidak sanggup menepati janji, jangan berjanji. Tapi ada hal-hal yang kita itu nggak usah berjanji, otomatis kita terikat kewajiban. Contoh gini ya, saya masih ingat betul itu. Allah yarham, ibu saya itu pernah ngasih saya uang. Terus beliau bilang gini ke saya kasih kamu uang segini ya, tapi janji adikmu dikasih setiap bulan uang untuk kuliah. Saya bilang sama ibu saya, Bu, nggak usah janji, saya bilang. Ini perintah panjenengan ke saya, ini kewajiban saya sebagai anak kepada panjenengan. Jadi nggak usah janji, karena ini kewajiban saya sebagai anak untuk berbakti pada orang tua, karena itu perintah. Saya masih ingat betul itu, pas ibu saya nyuruh saya begitu itu, saya motor aja belum punya, seingat saya. Jadi untuk kehidupan sehari-hari saya pribadi aja, saya masih empet-empetan itu, kalau bahasa sederhananya. Iya, masih empet-empetan. Tapi ibu saya itu nyuruh saya iakan. Sehingga
agak memaksakan memang, tapi tidak apa-apa, saya nikmati aja prosesnya, saya paksakan itu. Ini kita bicara tahaddus, bicara nikmat Allah ya. Qadarullah, akhirnya tidak hanya adik saya yang bisa saya beri, bahkan adik saya bisa saya beri lebih dari yang ibu minta. Terus saya juga masih bisa berbagi dengan ibu saya juga dengan izin Allah, alhamdulillah, dalam tiap bulannya itu. Ya sampai dengan izin Allah bisa beli motor dan lain-lain itu, alhamdulillah dengan izin Allah. Mungkin barokahnya nekat bonek ya. Ini Purini, gabung Purini. Assalamualaikum Ustaz dan teman-teman. Jawab. Waalaikumsalam. Ya, ini lagi jaga toko Purini kali ya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Purini. Oh, lanjut. Jadi, yaitu mungkin barokahnya bonek dengan izin Allah. Jadi, kalau untuk hal-hal yang sifatnya wajib, ya nggak usah janji. Makanya saya sering kalau istri saya ngomong, janji mas ya? Enggak janji. Enggak usah janji, suami istri kok janji, sudah ada qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur wa raditu bi, sudah ada akad nih, itu perjanjian yang kuat sudah itu. Jadi bahwa suami harus berbuat baik kepada istri itu enggak usah janji. Sudah ada janji akad nikah itu wa qabil tu nikahaha, itu tertawa gitu. Itu sudah janji yang kuat itu. Bahwa seorang suami harus berbuat baik kepada siapa? Istri. Nah, sering kalau istri janji mas ya, nggak usah janji, nggak usah janji, gak janji aku. Loh, ngapain saya janji? Sudah ada kewajiban suami istri. Itu udah lebih kuat itu daripada sekedar janji sayang ya, nggak usah. Jadi itu contoh. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya sudah ada ikatan kewajiban, nggak usah janji. Ada seorang ayah berkata kepada anaknya, bapak janji saya akan mendidik kamu dengan baik. Dah, nggak usah janji, itu kewajiban ayah kepada anaknya itu. Seorang suami berjanji akan berbuat baik, nggak usah janji, itu sudah kewajiban suami ke istri. Termasuk istri ke suami, nggak usah janji, sudah kewajiban kok itu. Itu seperti itu. Nggak apa-apa bu, biar ada warna-warninya. Jadi singkat kata singkat cerita bisa dimengerti ya, yang sudah terikat hak dan kewajiban itu nggak usah janji. Aku janji mas aku akan menjadi istri yang baik. Nggak usah janji. Tugas istri mah berusaha jadi istri yang baik bagi suaminya. Nggak usah janji. Paham gak? Nah itu otomatis ya itu. Nah tapi pada hal-hal yang memang kita tidak ada hubungan apa-apa, misalnya kita janji, maka janji itu harus ditepati. Bahkan ada yang mengatakan janji itu seperti hutang. Terus gimana Ustadz kalau ternyata kita tidak bisa memenuhi janji? Ya harus minta maaf. Harus minta maaf. Jadi kalau mampu ya harus ditepati. Contoh saya pernah ngomong sini barangkali ya. Ada saudara saya itu ketika ayahnya menjelang meninggal, tepatnya 3 bulan sebelum meninggal ya. Itu dia bilang ke saudara saya itu, antar saya menemui teman-teman dan orang-orang yang kepada mereka saya punya janji. Saya punya janji. Terus dan punya hutang. Akhirnya diantar kira-kira selama 2 pekan itu. Saudara saya itu ngantar ayahnya itu. Menemui orang-orang, sebagian ditepati, sebenarnya yang tidak mampu ya dia minta maaf apa adanya, yang ngomong apa adanya, namanya juga nggak mampu. Maka setelah keliling 2 pekan itu terus dia ngomong, alhamdulillah urusan ayah dengan manusia udah beres, tinggal dengan Allah. Itu 3 bulan kemudian meninggal. Ya, jadi setelah berusaha membereskan urusan dengan orang-orang yang kepada mereka dia punya janji. Pernah juga ada orang ngomong ke saya, Ustadz saya belum bisa menepati janjian. Udah Pak, nggak usah, sudah saya ikhlaskan. Itu memang harusnya gitu adabnya itu. Adabnya begitu. Adabnya kalau kita terlanjur janji ya. Kecuali kita nggak pernah janji. Ini bahannya niat ya, saya nggak janji. Nantilah insya Allah kalau sekiranya memang ada ini, insya Allah nanti mudah-mudahan saya bisa membantu misalnya. Artinya kita tidak pernah berjanji, kita cuma ngomong ini nggak janji ya, insya Allah, tapi mudah-mudahan apa bisa bahasanya gitulah. Cuman kan memang kadang orang itu omongan gitu kan dianggap kayak janji kan itu, padahal itu bukan janji sebenarnya. Kenapa? Karena kita ngomong nggak janji. Tapi kalau udah ngomong janji, ya, yang pasti yang janji itu ya janjinya anggota DPR itu janji. Janji pejabat itu janji. Beda. Niat sama janji. Kalau janji itu diikrarkan. Makanya ada namanya akad. Apa ya? Ada ijab qabul lah semacam itu.
Itu namanya azam. Nanti kalau ini pengen ini gitu. Azam namanya. Azam itu bukan janji. Azam itu tekad kuat. Ingin. Iya. Nadar lain lagi. Kalau nadar gini. Pokoknya nanti kalau Aulia ada yang lamar, misalnya gitu ya, saya akan sedekah apa gitu misalnya. Diucapkan gitu Pak? Ya diucapkan atau diikrarkan kepada Allah. Atau diikrarkan kepada Allah. Ya pokoknya kalau nanti saya akan. Tapi enggak, kalau gini lain lagi kalau gini. Pengen rasanya Allah nanti kalau pas tunangannya Auli saya akan apa. Beda Pak, beda. Ya beda, itu pengen. Beda sama nadar. Kalau nadar itu janji sudah, janji sama Allah. Janji sama Allah. Tapi yang ditekadkan, bukan yang simpang siur kan? Ada simpang siur dalam hati itu. Kayaknya saya pengen. Nah, itu enggak, itu belum. Yang ditekadkan betul. Itu baru namanya nadar itu. Nadar misalnya. Terus saya kok ngomong Aulia ada yang mau lamar, ada yang lamar. Oh, siapa? Iya. Siapa tahu setelah saya ngomongin tiba-tiba ada. Iya. Iya, wes. Pak, terus kalau misalkan ini mau ini tapi berubah dikasihnya jadi yang ini gitu, bisa nggak Pak kalau gitu? Yang penting yang bersangkutan rela, tidak ada masalah. Nggak tahu sih kalau kita cuma dalam hati gitu loh Pak. Baru niat berarti. Pengen. Iya, enggak apa-apa kalau itu. Tiba-tiba kasihnya yang lain tuh. Enggak apa-apa. Bahkan janji pun juga enggak ada masalah. Asal jangan nadar. Kalau nadar harus ada bayar denda nanti. Contoh gini. Ada jamaah saya nanya ke saya itu janji sama orangnya mau saya umrohkan. Dia enggak mau, dia maunya kasih uang aja untuk sekolah anaknya. Gimana Ustaz ya? Saya bilang kasih buat uang sekolah anaknya aja. Enggak apa-apa. Kan yang penting ibu udah memenuhi janji. Jadi nggak harus diumrohkan, karena dia butuhnya bukan umroh. Kan dia butuhnya biaya sekolah anaknya. Kasih aja enggak apa-apa, saya bilang gitu. Ada beberapa kawan ustadz itu ngomong gini. Kan ada beberapa kawan ustadz itu kan diumrohkan kan. Kita ada masa sebenarnya saya itu lebih butuh uang untuk sekolah anak saya daripada umroh itu. Ada yang begitu. Jadi jenengan kalau mau ngumrohkan orang jangan kesenengan. Belum tentu yang diumrohkan itu seneng. Karena bisa jadi dia lebih butuh uang itu untuk sekolah anaknya, bisa jadi. Tanya aja, iya. Jangan kesenangan ngumrohkan orang. Belum tentu orang yang diumrohkan itu, kecuali Anda umrohkan disangoni wake. Wah, itu baru tidak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan yang dibilang orang yang diumrohkan kurang suka, dia pengennya orang itu umroh gimana? Kalau itu janji kan tepati janjinya. Bisa orang maunya Gini, Pak, yang ngasih duit maunya diumrohkan aja gitu. Tapi yang bersangkutan itu nggak mau umroh. Ya udah, berarti akadnya nggak jadi berarti akadnya. Tapi nggak batal itu. Ya enggak apa-apa kan akadnya nggak jadi, kan ditolak. Kan enggak. Dia tetap dapat pahala umrohnya, dapat pahala beda. Kan niat aja udah dapat pahala kan. Iya. Iya, niat aja udah dapat pahala. Itu seperti itu. Tapi yang mau diumrohin itu karena dibuat yang lain itu nggak dapat, maksudnya dosa gitu apa gimana? Enggak juga kan, dia sudah berusaha menepati yang mau ditepati yang enggak mau kan? Iya, maksudnya yang tidak mau yang enggak suka-suka dia. Iya, suka-suka dia. Kan dia berhak untuk iya dan tidak, kan bukan kewajiban juga kan? Itu seperti itu. nggak boleh marah-marah ya? Enggak boleh marah-marah. Iya. Takutnya nggak diumroh yang ngasih. Ya, cuman kalau saya kemarin itu kan orangnya lebih butuh uang sekolah buat anak. Saya bilang kasih aja untuk uang sekolah. Tepati janji Anda dalam bentuk itu aja, sesuai dengan kebutuhan dia aja. Itu lebih baik daripada kita paksakan dia umroh tapi dia tidak mau gitu. Itu seperti itu. Mau tapi juga butuh uang untuk anak sekolah gimana tuh? Ya kalau uangnya cukup ya dibagi dua-duanya, tidak apa-apa. Kalau uangnya cukup, tapi kalau uangnya nggak cukup ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya gitu aja ya. Ya. Kalau janji kepada Allah namanya nadar. Kalau nadar itu berjanji akan melakukan satu kebaikan dikaitkan dengan perbuatan Allah kepada dia. Itu namanya nadar. Baik diikrarkan maupun tidak diikrarkan. Kalau udah ditekadkan tapi ya ditekadkan itu namanya nadar. Tapi harusnya sih kalau nadar tetap diucapkan sih walaupun nggak ada saksinya. Inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni, itu perkataan ibunya Siti Maryam. Saya nadarkan anak saya nanti saya akan jadikan kiai lah kalau bahasa kita. Nah, jadi itu nadar namanya. Jadi nadar itu kalau bisa diucapkan atau ditekadkan di hadapan Allah bahwa dia akan begini kalau ada begini misalnya. Cuma kalau nadar itu gini ya. Kalau kita merasa misalnya kita ragu ya,
Kawan itu nadar apa enggak ya? Ya, kalau ragu mending bayar dendanya aja. Bayar. Berdenda ada di surah Al-Maidah 89 itu. Silakan dipilih. Nanti memerdekakan budak atau memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian mereka. Atau puasa 3 hari tapi tidak harus berturut-turut. Silakan pilih. Yang paling gampang sih makan itu. Ya, beli beras Satu kali makan apa satu hari? satu mut beras 1 liter per hari 10 enggak 10 liter berarti 10 orang. ya, jadi ngasih makan 10 orang miskin, 1 orang 1 mut 1 liter 1 kali 10. Nah 10 itu senilai 10 orang, maksudnya nggak harus ke 10 orang miskin, bisa saja ke satu keluarga orang miskin. Dia misalnya di keluarga itu ada 5 orang, bapaknya 2, anaknya 3 misalnya gitu ya. Apa? Enggak, bapaknya 1, ibunya ya, terus kan 5 orang berarti kan. Nah, dikasih 10 liter di keluarga itu tidak ada masalah. Nah, cuman karena beras harus dimasak, kalau bisa kasih uang lauknya juga. Ini yang sering saya bahas ya. Kalau di Arab sana Bu, makanan jadinya kan kurma, roti. Yang notabene andaikan nggak kemakan hari itu bisa dimakan besoknya. Kalau kita Bu, nasi padang, nasi rames, nasi tengkleng, tongseng, itu kalau nggak dimakan segera itu bisa basi, akhirnya malah kebuang. Makanya kalau ibu kasih makanan matang, pastikan langsung dimakan. Dan yang lebih aman memang jangan dikasih matang kalau makanan kita ya. Yang paling aman ya sembako. Untuk makanan kita sebaiknya yang berasnya itu, beras dan kawan-kawan tidak apa-apa lah. Yang penting berasnya 1 liter itu per 1 orang kali 10 bisa pada satu keluarga senilai 10 orang, bisa ke 10 orang juga nggak ada masalah. Itu seperti itu. Yang penting senilai 10 orang, nggak harus ke 10 orang ya, senilai 10 orang. Pada orang yang sama ada 5 orang kita kasih 10 liter tidak ada masalah. Satu mut itu 7 ons. Kalau di kita di liter 1 liter kira-kira. Saya tanggung sekilo aja lebih bagus. 1 kuintal lebih bagus lagi. Kan lebih baik. Lebih baik. Itu seperti itu. Pak, tadi yang terkait nazar pada Allah, misalnya pengen jadi anaknya hafiz Quran, tapi kan kita melibatkan orang lain, Pak, anak itu belum tentu bersedia atau bagaimana gitu, Pak, itu bagaimana? Begini, kan ini ini yang saya bilang tadi. Kalau ibu sudah terlanjur nadar, ternyata nadarnya tidak terpenuhi, maka ibu wajib membayar dendanya. Dendanya apa? Ya tadi ada di Al-Maidah. Baca deh, Bu, coba tolong baca. Surah Al-Maidah ayat 89. Yang bawa Quran, surah kelima ayat 89. Coba baca terjemahnya. Itu dendanya sumpah sama dendanya nadar sama itu. Kata Nabi ayat 89 surah Al-Maidah. Yang bawa Quran, yang baca terjemahnya silakan. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Kasih makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian mereka, atau puasa 3 hari tidak berturut-turut, atau memerdekakan budak. Pilih aja itu. Dan kata Nabi Aukamakal, dendanya sumpah dan nadar sama di Al-Maidah ayat 89. Itu ya, udah bayar dendanya aja Bu. Kalau ibu tidak merasa tidak sanggup melaksanakan nadar itu. Udah selesai. Dengan pembayaran denda itu udah selesai. Gugur, sudah tidak harus dilaksanakan lagi. Tapi kalau mau melaksanakan, misalnya sesaat kalau ada kesempatan melaksanakan, dilaksanakan tentu lebih baik. Ya, tentu lebih baik kalau mau dilaksanakan. Itu ya diantaranya. Bun. Berikutnya Az-Zajjaj berkata, yang nggak boleh pokoknya gini deh, berjanji tapi niatnya untuk diingkari, itu jelas tidak benar itu. Jadi kalau berjanji harus komitmen menepati. Kalau nggak bisa menepati wajib minta maaf. Kalau nadar ada dendanya, kalau sumpah ada dendanya.
Az-Zajjaj berkata, setiap perkara yang Allah perintahkan dan yang dilarang termasuk perjanjian. Setiap perkara yang Allah perintahkan dan yang Allah larang termasuk perjanjian. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hei orang-orang yang telah beriman, penuhilah akad-akad itu. Al-Maidah ayat 1. Setiap yang Allah wajibkan dan yang Allah larang itu merupakan perjanjian. Maksudnya apa? Enggak usah janji yang sudah ketentuan Allah. Tadi saya katakan, suami berjanji ke istri mau melaksanakan kewajibannya, enggak usah janji, sudah kewajibannya kok. Anak berjanji akan berbakti sama, enggak usah janji, itu kewajiban. Ada seorang anak berjanji saya tidak akan durhaka sama mama, enggak usah janji, itu sudah kewajiban. Iya, sudah merupakan keharusan seorang anak pada orang tua. Saya sebagai pejabat berjanji akan sayang kepada rakyat saya, enggak usah janji, itu kewajiban. Kewajiban Anda sebagai pejabat agar berbuat baik kepada masyarakat yang dipimpinnya itu. Nah, saya contohkan kalau pas saya dengan ibu saya itu, saya bilang enggak usah janji, Bu. Wong saya ini anak ibu, kok saya punya kewajiban untuk berbakti sama ibu, saya bilang. Tapi ibu saya itu enggak gitu. Ibu saya itu kalau saya kasih uang gitu ya, awal-awal, sekarang belakangan udah enggak lagi. Awal selalu nanya gini, ini istrimu tahu enggak? Karena beliau enggak mau anaknya memberi itu sembunyi-sembunyi. Saya bilang tahu. Saya bilang. Jadi saya alhamdulillah, wah masya Allah Pak. Kalau saya di keluarga itu terbuka lah. Maksudnya kalau saya ngasih ke orang tua ya istri ya tahu dan biasa aja dan mendukung malahan. Kalau istri ngasih ke orang tuanya juga saya juga nggak ada masalah, juga malah saya dukung. Silakan aja. Dan malah kalau nggak kirim-kirim saya tanya, kok nggak kirim sama ibu? Nah, itu. Tapi bisa juga kalau sebenarnya sama orang tua, kalau sama orang tua laki-laki berarti ketika ada suami yang bilang, "Udah, yang ngasih kamu aja sebagai." Ya, itu soal cara itu. Ya, saya sama istri kan juga gitu juga, nanti kamu yang ngasih ini. Nggak ada masalah juga, bebas aja sih. Itu soal cara aja, soal cara. Nah, dulu budak itu kayak apa, Pak? Udah nggak ada. Kalau dulu ada perbudakan. Sekarang kan de jure tidak ada, tapi de facto masih ada sebenarnya perbudakan itu. Karena orang-orang yang masih diperbudak. Contoh gini misalnya, mohon maaf ya, beberapa pelacur yang di perkotaan, sebagian mereka kan korban penipuan mucikari, yang ketika di kampung anak-anak desa yang nggak ngerti itu, naudzubillah misalnya tadi diiming-iming kerja di kota, ternyata dipekerjakan di biliar, di apa, untuk ujungnya jadi pelacur, ada mucikarinya, ada germonya itu. Nah itu kemudian mereka kalau mau membebaskan mereka itu mesti nebus ke mucikarinya itu. Ya, nah itu kiranya kalau mau kita kiaskan ke situ, karena mereka termasuk orang yang sedang diperbudak oleh sistem gitu ya. Ya silakan aja. Huges itu pernah cerita, kan beliau pernah jadi aktivis trafficking ya, perdagangan manusia. Huges itu pernah cerita. Pernah di Nunukan itu, Kalimantan. Di Nunukan Kalimantan itu ada peternakan manusia. Iya, itu peternakan itu kata Huges dulu ya, ketika beliau menjadi aktivis trafficking itu, perdagangan manusia itu. Di peternakan manusia itu ada beberapa wanita di situ itu yang maaf ya dizinai, nanti hamil, lahir anaknya dijual, nanti dihamili lagi. Iya, peternakan manusia pokoknya. Nanti dijual gitu anaknya. Di daerah Nunukan Kalimantan. Itu yang kebongkar, belum yang enggak kebongkar itu. Naudzubillahi minasyarri dzalik. Nah, menebus apa? Bukan Nunukan Kalimantan. Ya. Kalimantan. Bukan Nunukan yang ya, pokoknya Nunukan apa namanya gitu di daerah. Nah, itu terjadi itu. Kata Huges tapi ya, saya pernah nonton di TV itu. Makanya kalau dalam konteks begitu silakan aja kalau mau menggunakan uang itu untuk memerdekakan mereka. Tapi yang paling murah ya ngasih makan, yang paling murah dan mudah itu yang ngasih makan 10 orang. Oh ya, yang senang puasa nggak apa-apa. Kalau yang senang puasa, silakan aja. Itu kalau puasa murah meriah.
Al-Wahidi menjelaskan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dalam riwayat Al-Walibi. Dalam riwayat Al-Walibi yang dimaksud dengan akad dalam ayat ini adalah semua yang Allah halalkan dan semua yang Allah haramkan. Amalan yang Allah wajibkan dan segala hal yang Allah batasi dalam Al-Quran. Ketentuan Allah lah. Jadi kita harus mentaati apa yang telah Allah tentukan berkaitan dengan perintah, larangan, dan yang lain-lain. Ad-Dhahhak menjelaskan akad-akad dalam ayat ini adalah perjanjian-perjanjian yang Allah ambil dari umat ini untuk mereka tunaikan, yaitu apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan, apa yang Allah wajibkan seperti sholat, amal-amalan wajib lain, akad-akad dan juga janji-janji, yaitu kewajiban paling tegas yang Allah berlakukan kepada kita. Allah telah menegaskan hal itu sehingga tidak ada cara untuk membatalkannya sama sekali. Jadi berkaitan dengan kewajiban-kewajiban termasuk pada sesama ya, itu masuk dalam kategori akad-akad yang harus kita tepati, itu aja secara umum. Jadi kalau ini yang otomatis tanpa harus ada aku janji. Ya, contoh tadi kewajiban-kewajiban baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama, termasuk larangan-larangan yang berkaitan dengan Allah maupun dengan sesama. Tapi kalau dengan sesama yang saya ulang tadi tidak ada keterikatan yang otomatis, maka di situ biasanya ada akad. Contoh tadi, oke deh besok saya datang, insya Allah. Nah itu harus tepati itu. Kalau nggak datang harus minta maaf. Maaf sih saya nggak bisa datang, ada halangan. Nah, contoh apa? Undangan itu. Kalau diundang orang kan kita wajib datang sebenarnya. Walimah itu wajib datang. Kalau kita nggak bisa datang, sampaikan uzurnya. Mohon maaf Bu, nggak bisa datang karena sampai dengan jam segini saya masih di sini. Itu kalau pengalaman saya gitu. Saya kadang diundang oleh jamaah itu, insya Allah semoga saya bisa datang ya. Tapi memang betul niat datang saya emang. Tapi kadang namanya manusia kan kadang acara terakhir kan jam 1 di gedung ya biasanya. Sementara kadang jam 1 masih di mana gitu. Ya kadang terpaksa ya Bu mohon maaf iya tidak bisa datang karena tugas yang belum bisa diwakilkan dari pagi sampai sekarang misalnya. Itu. Gitu. Terus langsung kirim barcode ya. Nah, iya. Nggak apa-apa macet, yang penting barcode nggak macet. Lanjut. Tapi saya pribadi itu insya Allah asal tidak ada udzur saya berusaha datang. Asal tidak ada udzur. Kalau ada udzur ya saya mohon maaf biasanya. Berusaha datang semampu saya. Kecuali ada udzur ya saya mohon maaf. Muqatil bin Hayyan menjelaskan, penuhilah akad-akad itu yang Allah perintahkan kepada kalian di dalam Al-Quran, seperti menjalankan ketaatan kepadanya, larangan yang ia berlakukan kepada kalian, juga janji-janji di antara sesama kalian, dan juga dengan kaum musyrikin, juga janji di antara sesama manusia. Wallahu alam. Ini menarik ya. Perihal janji dalam Islam, walaupun kepada orang di luar Islam kita harus tepati. Saya ulang ya, janji itu walaupun kepada orang di luar Islam harus kita tepati. Itu yang saya pernah sampaikan di sini ya. Ada Pak Haji di daerah Bintara itu, ada orang cerita sama saya. Dia punya utang ke orang Cina, non Muslim tentunya. Yang di Cina itu non Muslim maksud saya. Itu pinjam duit 500 juta. Alasannya untuk anak yatim. Pas ditagih Pak Haji ini nggak mau bayar. So, alasannya macam-macam. Termasuk alasan seorang kafir ini nggak usah dibayar. Iya, sampai itu ditanggung saya itu. Sampai kemudian si orang Cina ini mengatakan, udahlah Pak Haji, tidak apa-apa, bayar ke saya 250 juta aja. Diskon ya? Ya, yang 250 untuk anak-anak yatim dah nggak apa-apa deh. Itu tetap nggak mau bayar. Itu ngisi-ngisi ini wong Islam. Kenapa coba? Karena Nabi sendiri
ketika bermuamalah dengan orang di luar Islam, Nabi menepati janji. Dan betapa banyak orang di luar Islam masuk Islam itu karena di masa Nabi dan para sahabat itu serius dalam menepati janji. Karena dalam Islam itu mengkhianati janji itu aib, gitu loh. Jangankan di dalam ajaran Islam, orang Mekah yang notabene jahiliyah itu ketahuan bohong malu pada orang jahiliyah karena aib, gitu loh. Makanya dalam Islam itu kalau ada orang dengan sengaja ingkar janji itu harusnya merasa malu dan merasa berdosa karena itu adalah aib. Jadi kalau kita berjanji kalau tidak kita tepati itu aib. Dalam Islam itu aib, harusnya malu kita. Harusnya kita minta maaf, taubat, minta ampun pada Allah. Itu seperti itu. Makanya kalau hati-hati dengan janji. Saya tidak tahu selanjutnya. Itu pas cerita ke saya belum bayar itu. Sampai dengan dipotong 250 juta. Itu kalau sampai meninggal nggak bayar juga, tetap Iya. Saya tidak tahu sih. Cuman kan harusnya kan paling enggak kan ada itikat baik. Ini jawabannya gitu. Jawabannya itu orang kafir ini itu. Iya. Tapi nggak di depan orang itu. Saya nggak tahu deh ngomongnya gimana. Tapi kan bikin malu. Iya harus lah, kan tadi saya katakan perjanjian itu harus tepati itu. Kepada orang di luar Islam pun harus tepat. Janji sama binatang aja mesti ditepati, apalagi janji sama manusia. Iya. Nah, justru banyak orang di luar Islam dulu masuk Islam itu dengan izin Allah, karena para nabi dan para sahabat itu di samping jujur betul-betul menepati janji. Itu diantaranya. Sayyidina Umar ketika berjanji sama orang di luar Islam,